Hari ini adalah hari di mana sebagai gereja kita mengkhotbahkan satu tema yang hanya dikhotbahkan satu kali dalam satu tahun, Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah tema yang sangat sensitif bagi banyak orang. Ya, karena tema ini adalah tema yang seringkali sudah banyak diselewengkan di sana sini. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, yang lebih parah adalah saya berani untuk menyampaikan ini, Saudara. Ya. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting. Tapi sebetulnya ini hal yang sangat-sangat alkitabiah sekali. Karena ini berkaitan sekali dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Amin. Nah, sebelum saya sampaikan ini, saya mau kasih dulu beberapa prelude ini, Saudara, ya. Kenapa saya berani menyampaikan seperti ini? Karena sekalipun tidak sempurna sebagai manusia, tapi kami, ya, sekeluarga kami telah belajar hidup untuk tegak lurus di dalam prinsip yang satu ini. Ya, hari ini saya mau bicara soal giving atau memberi. You name it, apapun namanya lah, mau persembahan, mau perpuluhan, mau apapun juga namanya. Hari ini saya mau bicara soal biblical giving. Bagaimana memberi dengan alkitabiah. Karena tema-tema seputar keuangan itu kadangkala sangat-sangat sensitif dibicarakan di dalam gereja. Apalagi kalau saudara mungkin ada yang pernah punya pengalaman traumatis di luar sana, mungkin mengetahui atau melihat bahwa ada banyak sekali penyelewengan khotbah atau pengajaran mengenai keuangan atau mungkin praktek kehidupan dari mungkin pendeta atau siapa yang oknum, tidak semuanya, Saudara. Ya, tidak semua. Tahu enggak dulu ada lagu dangdut, tiba-tiba ingat aja, Saudara, ya kan? Ya kan? Mantan Gubernur Jawa Timur, Bapak Basuki Sudirman, karang lagu dangdut, Saudara, ya. Judulnya Tidak Semua Laki-laki. Kan begitu, Saudara. Nah, ini gini, ya, saya mau ngomong gini, tidak semua pendeta. Oke? Tidak semua pendeta korup. Saya mau fair dengan Saudara. Tidak semua pendeta nakal. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang hidupnya murni, kudus, lurus, tegak. Nah, tapi kadangkala kita seringkali lihat yang minor-minor gitu loh. Ya. Yang lurus-lurus itu, Saudara, kadang-kala tidak terlalu terpesona. Kenapa? Kelihatannya lurus-lurus saja, ya, nggak ada sensasinya lurus-lurus itu, ya kan? Orang tuh kalau hidupnya lurus tuh kan, ya lurus-lurus saja, ya, nggak ada sensasinya. Tapi orang kalau nakal tuh kan sensasinya banyak, Saudara, betul ya? Ya, nyerempet-nyerempet bahaya, sensasinya. Tapi ujungnya masuk neraka, itu loh masalahnya. Ya, jadi Saudara, aneh kadang-kala dunia ini, ya. Nah, saya mau ngomong seperti ini bukan karena saya sempurna, tapi kami telah belajar dari waktu ke waktu menumbuh kembangkan integritas dalam satu hal ini. Oke, tadi pagi saya cerita bahwa ketika kami ada di Jogja, ada seorang jemaat datang. Nah, ini jemaat ini, hati-hati jemaat ya. Anda boleh terpesona, Anda boleh kagum dengan seseorang karena khotbahnya atau karena apa, karena penampilannya, charming dan semuanya, tapi tidak boleh langgar firman. Seorang datang kepada saya dan karena berkata seperti ini setelah sekian lama menjadi jemaat dan berkata, Pak, kami memutuskan untuk bergereja di sini. Kami senang sama khotbahnya Bapak dan semuanya. Dan Pak, kami telah sepakat bahwa kami mau tiap bulan kami mau rutin kasih perpuluhan kami kepada Bapak secara pribadi. Waduh, Saudara, ayo kon. Ya, orang kalau hatinya nggak lurus, ini bisa bahaya ini, Saudara. Ya. Lalu saya ngomong dengan jemaat itu, ya, terima kasih Bapak mau berjemaat di sini, puji Tuhan. Tapi Alkitab berkata perpuluhan bukan kepada pendeta, perpuluhan kepada rumah perbendaharaan yaitu gereja Tuhan. Nanti gereja akan atur semuanya, berapa untuk pendeta, berapa untuk semua operasi semuanya. Jadi Bapak kalau mau bergereja, mari saya undang, mari kita jadi jemaat yang alkitabiah. Perpuluhan kepada gereja Tuhan, kepada rumah perbendaharaan, ya, bukan kepada pribadi. Lain kalau berkat secara pribadi apa itu pun nanti kita akan belajar aturannya bagaimana, etikanya bagaimana, mekanismenya bagaimana. Lalu kedua, pengalaman yang lain, waktu itu saya masih ingat waktu anak baru lahir, istri saya waktu ada di rumah ngurusi baby, saya ada di kantor, macam-macam, Saudara. Seorang datang kepada saya, rupanya dia, ya biasalah, ini gereja Jakarta banyak yang aneh-aneh, Saudara, ya kan? Utusan dari seorang gereja, dari salah satu gereja di Jakarta. Dan ini fair-fairan, ini hijack tanpa etika nih, Saudara, ya. Ini kayak pemain bola di satu klub di hijack sama klub yang lain. Begitu, Saudara, ya kan? Datang kepada saya di kantor, kenalan, Pak, saya ini dari gereja ini, dia sebutkan salah satu gereja besar di Jakarta. Kami telah memantau Bapak beberapa waktu ini. Kaget, Saudara, ya kan? Ini berarti scout ini, ya kan? Apa? Scout itu apa? Yang yang melihat apa gitu ya? Yang bakat-bakat itu loh, Saudara, ya, pemandu bakat itu, Saudara, ya. Pemandu bakat, bukan apa yang lihat gitu loh pokoknya ya, yang cari-cari bakat muda, Saudara, ya. Dan kami telah lihat Bapak dan Pak, ini kami mau rintis gereja di Jogja ini, kalau Bapak pindah ke kami dia sebutkan angka, waduh, Saudara, ini sudah kacau balau ini, nggak ada etika belas ini, ya.
kami mau Bapak pindah, Bapak akan kami kasih sekian dengan fasilitas ini, dengan bonus ini, saudara. Yang dia sebutkan nilainya adalah 3 kali lipat dari apa yang saya terima dari gereja waktu itu, tahun itu, saudara. Bayangkan, 3 kali lipat dari apa yang saya terima dari dari waktu itu. Oke, karena firman Tuhan tidak boleh berkata bahwa kita harus usir orang, ya kan? Maka saya usir dengan baik-baik maksudnya. Ya, saya bilang, ya terima kasih Pak. Ya, tapi saya merasa bahwa kaki Dian saya masih ada di sini. Ya, saya bilang seperti itu. Terima kasih buat tawarannya. Ya, bapaknya pulang, tiba-tiba hati saya, manusia, saudara ya kan? Manusia masih merasa, hati saya tiba-tiba ada yang ngomong, ya bodoh kamu. Tapi saya tahu itu bukan suara Roh Kudus. Ya, ya. Dan saudara, kenapa saya berani khotbah apa yang saya khotbahkan ini? Karena sekalipun tidak sempurna, tapi kami telah belajar mengembangkan beberapa integritas ini di dalam hidup dan pelayanan kami hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai biblical giving. Bagaimana kita memberi itu yang alkitabiah, bukan dengan cara yang tidak alkitabiah, bukan dengan sikap hati yang tidak alkitabiah. Ini penting sekali untuk kita sebagai pribadi maupun sebagai jemaat Tuhan. Kita buka deh sama-sama ya, Matius pasal 6. Beberapa guidelines ini dari Alkitab, saudara. Ada banyak ayat tapi saya tidak bisa sampaikan semuanya. Saya hanya sampaikan yang major-major saja lah ya, yang bisa praktis untuk kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu, Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Ini kata-kata Yesus sendiri, ya, yang mengajarkan kepada kita semuanya hal memberi sedekah. Ya, ternyata sedekah itu adalah bagian dari kehidupan umat Tuhan. Ya, kehidupan umat Tuhan, saudara. Kehidupan gereja itu salah satunya adalah sedekah. Mengapa? Karena memberi itu juga ibadah. Memberi adalah bagian dari ibadah. Sisi ibadah itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah memberi. Kalau ibadah tanpa memberi itu berarti ada yang kurang di dalam ibadah itu. Karena apa yang kita berikan, kita persembahkan itu juga adalah penyembahan. Persembahan kita adalah juga penyembahan kita kepada Tuhan. Catat ini baik-baik. Oke, nah Tuhan Yesus kasih seperti ini. Ini setbacknya adalah orang Farisi ya, yang kacau-kacau itu ya, waktu ngasih persembahan karena punya motif aneh-aneh, yang untuk pamer, yang begini-begini itu saudara ya. Lalu Tuhan ngomong seperti ini, ingat ya ayat 6 ayat 1, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan banyak orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah ibadat dan lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diberikan oleh tangan kananmu. Beberapa orang agak aneh saudara, memaknai ini dengan literal, ya kan? Jadi kalau membuka dompetnya itu tangan kirinya ditaruh saku satunya, nggak boleh tahu katanya, ya kan? Ya apa buka dompetnya kalau satu tangan saudara? Itu salah paham firman, nggak ngerti firman. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu kalau memberi itu yang tulus hati, itu maksudnya saudara. Bukan masalah tangannya. Ada yang memberi, ya, sudah memberi, Pak ini saya persembahan. Minggu depan tolong nama saya ditaruh ya, dimunculkan di LCD ya. Nah itu juga nggak tulus namanya saudara. Ya kan, sudahlah kalau mau kasih persembahan di sana, kalau mau masuk ke kotak, saudara nggak usah kasih nama atau kasih nama NN gitu aja ya kan. Atau mau lebih keren lagi, hamba Allah gitu kan saudara, selesai taruh sana ya. Ya kita kan hamba Tuhan semua, betul nggak? Iya toh. Itu loh maksudnya Bapak Ibu ya, nggak usah pamerkan. Nah, ada lagi model yang lain saudara, model lainnya apa? Model lainnya begini, ya kan? Nah kita ngomong agak terbuka ya pada siang hari, ini penting sekali. Supaya tidak ada udang di balik rempeyek dan batu saudara ya kan? Tidak ada maksud agenda tersembunyi. Saya ngomong fair-fairan terbuka seperti ini karena kami telah mengalami banyak pengalaman dan melihat banyak pengalaman yang lain. Supaya ini tidak jadi contoh buruk untuk kita semua dan tidak boleh dilakukan hal yang salah ini. Ya. Seorang datang dan kemudian berkata ini persembahan dan cukup besar saudara, dan berkata bahwa what can we get? Itu namanya transaksional, tidak boleh itu. Gereja tidak bisa dibeli, kepemimpinan tidak bisa dibeli. Detik pertama gereja tunduk dan pemimpin
menyerahkan otoritasnya untuk dibeli dengan uang, itu artinya sama dengan zaman Farisi semuanya. Dan itu yang ditolak oleh Yesus. Kalau kita mau beri, tapi tidak dengan transaksional sifatnya, tidak boleh. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya kan? Karena banyak di luaran yang begitu. Banyak yang begitu. Saya mau ngomong kepada saudara, dunia pelayanan itu tidak semuanya putih. Kalau Anda bayangkan dunia pelayanan itu putih salju, ya kan? Putih bulu domba, ya saudara ya. Anda salah. Banyak orang yang tidak pegang firman Tuhan dan ngawur-ngawur dan buat banyak orang kepahitan. Betul. Ya kan? Kejam dunia pelayanan itu, saya mau ngomong fair-fairan dengan saudara. Kejam banget loh kadangkala. Kita akan diperlihatkan dengan hal yang semacam itu. Hal yang seharusnya tidak dilakukan, malah yang salah yang dilakukan. Ada yang begitu. Dan itu salah, tidak boleh dan tidak bisa. Amin. If you give with your all your love and give with your all generosity. Tanpa udang di balik batu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan maju terus lebih lanjut lagi. Ya, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu bicara soal kemurnian hati dalam memberi, bicara soal generosity, bicara soal love, kasih di dalam memberi kepada Tuhan. Bagaimana cara semua itu saudara? Saudara, ada sebuah cerita dalam Alkitab di mana ayat di dalam Alkitab di mana ayat ini seringkali disalah balikkan, disalah artikan sehingga kemudian beberapa pengalaman membuat trauma banyak orang di dalam hal kalau sudah ngomong duit. Ya memang sih ada sih, ini sekali lagi ya bukan menghakimi kita paling benar, enggak. Kita juga enggak sempurna kok saudara. Ya, maka tadi saya katakan bahwa tema seperti ini hanya kita khotbahkan satu kali saja dalam 52 minggu, bayangkan. Satu kali dalam 52 minggu. Tapi kalau tiap minggu ngomongnya duit terus, ya Anda ngerti sendirilah maksudnya apa ya. Dan kita bukan gereja semacam itu. Sekali lagi tidak menghakimi, kita juga bukan gereja sempurna. Tapi kita mau terus belajar menjadi gereja yang lurus, yang biblical. Amin. Ya. Nah saudara, ayat ini, mari kita bahas ayat ini karena ayat ini telah menjadi trauma bagi banyak orang. Ya, Maleakhi pasal yang ke-3, mari kita buka sama-sama. Dan ayat-ayat ini seringkali dibuat sebagai ayat untuk mendendeni orang, menakut-nakuti orang. Ya, nah akibatnya banyak komplikasi-komplikasi terjadi di luar sana saudara. Ya kan? Sebelum kita bahas ayat ini, ada ayat yang lain yang saya lupa. Ya kan saudara, beberapa yang lalu dikatakan ada sebuah kata-kata Yesus dikatakan seperti ini. Berilah, maka akan dikembalikan kepadamu 30, 60, 100 kali lipat ganda. Betul nggak? Ya kan? Nah itu karena, makanya kalau tidak belajar firman dengan sungguh-sungguh, salah khotbah, salah ngajar, bahaya itu saudara. Lalu kemudian matematika manusia bermain. Waduh, kalau aku ngasih 10.000, 30 minimal akan balik berapa? 300.000. Ya kan? Itu kan matematika kamu, bukan matematika Tuhan. Halo? Kalau aku ngasih 100.000, kalau balik maksimal 100 kali lipat berarti berapa? Nah 10 juta. Wah, kasih akhirnya. Saudara, itu namanya iman transaksional. Tuhan tidak bisa kita ajak transaksi. Iman bukan transaksi, ikut Yesus itu bukan transaksi. Artinya ayat itu bukan itu, halo. Bukan itu artinya. Tapi seringkali mungkin Anda pernah mengalami sebuah trauma, mendengar ayat dan Anda di-drive, dan ketika Anda memberi dengan iman transaksional, itu tidak akan pernah kembali kepadamu. Lalu kemudian mungkin Anda kecewa. Kenapa tidak pernah kembali kepadaku? Karena memang khotbahnya salah, imanmu juga salah. Tidak transaksional. Bukan itu artinya. Apalagi kemudian kembangkan. Ya, dengan lebih aneh-aneh lagi. Ya kan? Barang siapa menabur Avanza akan menuai Innova. Waduh saudara, 30, 60, 100 tadi ya kan. Yang menabur Innova akan menuai Alphard. Begitu ya. Wah ayo semuanya kosongkan kantongmu penuhi surga. Wah semua giras gitu ya. Kesurupan saudara ya kan. Kosongkan semuanya, kasih semuanya. Avanza tak pernah datang, Innova tak pernah datang, Alphard tak pernah datang. Yang datang tukang pajak. Kecewa, marah. Gerejanya dilabrak, ya kan? Kembalikan, wis kono isilang saudara, kembalikan apa nih? Ini yang namanya teologi kemakmuran, ini bahaya. Oke? Yang begini-begini nggak laku.
Kalau ada orang masih bisa dibohongi dengan begini-begini, waduh bahaya itu. Ya itu kacau itu saudara. Maka dari itu mari kita belajar yang benar. Mari kita lihat firman Tuhan yang benar. Bagaimana sih etika memberi? Gimana kita harus memberi dan semuanya? Bagaimana kita harus bergereja dengan sehat? Ya Bapak Ibu ya. Nah lihat ini. Malaki pasal 3 ayat yang kita mulai ayat yang ke-8 dulu ya. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Kenapa kok ada ayat ngomong seperti ini? Karena waktu itu Israel tidak lagi setia dengan persepuluhan. Cerita sedikit ya, kenapa Tuhan mengajarkan Israel tentang persepuluhan itu mengapa? Bangsa Israel dulu, kenapa? Saudara, karena mereka harus dilatih keluar dari Mesir sebagai bangsa budak, bermental budak. Tuhan mau jadikan mereka sebagai bangsa beradab, pangeran Allah. Yang Israel kan artinya pangeran Allah. Itu butuh waktu untuk membangun mentalitas mereka. Diubah dari mentalitas budak menjadi mentalitas pangeran. Buktinya apa mentalitas budak? Baru keluar, dapat mujizat, betul ya? Wah, laut merah terbuka, haleluya. Loh ya memang mereka butuh itu karena mereka imannya masih mereka butuh itu, bayi-bayi rohani itu butuh mujizat. Halo? Yang jadi masalah 30 tahun ikut Yesus yang dicari mujizat terus. Waduh saudara, berarti itu masih bayi terus selama 30 tahun. Amin. Ya. Mereka butuh itu. Wah, tapi lihat ini mentalitas budak. Habis lihat laut merah terbuka. Semua nyanyi-nyanyi muji Tuhan. Wah, nari-nari, Miriam, Harun semua nyanyi-nyanyi. Ya main tamborin macam-macam. Ya. Kan seperti itu saudara. Habis itu apa? Masuk ke medan perang. Ya kan? Mulai kantong kering. Mulai enggak ada makan. Mulai minumnya enggak sulit. Mulai protes. Ya kan? Kami ingat bawang pre. Disebut semua loh. Wah disebut semua. Ya iling loh saudara. Kami ingat bawang pre kami di Mesir, kami ingat rawon kami di Mesir, kami ingat lontong cap gomek kami di Mesir, ya kan? Hari ini kan lontong cap gomek katanya ya. Ya, kami ingat semua, ya kan? Steak kami di Mesir semuanya. Wah, apa ini? Kami makan apa? Mati kami di sini. Kenapa kamu bawa kami dari Mesir? Lebih baik kami jadi bangsa budak selamanya, tapi makannya kopen daripada bangsa merdeka tapi mati di padang gurun. Protes terus. Protes terus kan? Terus berontak. Ya memang begitu. Tuhan tuh mau membawa mereka tuh jadi pangeran. Mentalitasnya mereka dipersiapkan. Salah satunya adalah mengenai persembahan. Apapun macam-macam ya, ada banyak persembahan model perjanjian lama itu. Tujuannya apa? Supaya mereka belajar untuk menaruh kepercayaan mereka. Menaruh kepercayaan mereka, keuangan mereka itu kepada pribadi Allah. Bukan pada apa yang mereka punya. Karena orang kalau sudah kebiasaan hidup susah, begitu, lihat perhatikan saudara ya, begitu punya sedikit langsung kecenderungannya akan apa? Betul? Kenapa? Karena kebiasaan susah. Ini bahaya nih. Kebiasaan susah, begitu punya sedikit langsung dierat dipeluk sepeluk-peluknya di hati, takut hilang. Kenapa? Karena sudah biasa susah. Nah, ini bahaya. Tuhan tidak mau kita juga seperti itu. Tuhan mau ajar mereka. Kenapa dikasih persembahan macam-macam supaya mereka belajar dari waktu ke waktu untuk percaya kepada Tuhan, belajar untuk percaya, belajar untuk bukan karena Tuhan butuh duitnya, tapi Tuhan mau ubah hati mereka. Tuhan mau ubah mentalitas mereka. Amin, saudara. Dan itu juga yang Tuhan mau ubah kepada kita. Mentalitas kita mau diubah dari waktu ke waktu sama Tuhan. Termasuk dalam masalah uang. Dan itu waktu itu mereka gak setia lagi. Sehingga apa saudara? Karena kamu gak setia dalam masalah persembahan tadi. Kamu belum selesai ternyata masa pembentukannya. Sehingga apa? Sehingga suku-sukumu. Lewi itu kan di rumah Tuhan tidak punya milik pusaka ya. Yang lain-lain punya milik pusaka untuk dikerjakan ladang semua. Begitu kamu gak setia, maka pekerjaan Tuhan morat-marit di bait Allah itu. Morat-marit semuanya, nggak ada yang ngurus. Kenapa? Imam-imam, Lewi semua kan juga butuh hidup saudara. Mereka akhirnya pergi ke ladang, cari pekerjaan semuanya. Mereka juga kerja, akhirnya nggak ada yang ngurus. Ibadah nggak ada yang ngurus, korban-korban di bait Allah nggak ada yang ngurus. Semua pekerjaan pelayanan terbengkalai. Tuhan ngamuk.
Nangkep ya Bapak Ibu ya. Dan Tuhan ngomong menegur mereka, kamu loh sudah diajar tapi tetap belum mengerti aja. Ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Tapi kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara apa kami menipu engkau? Hei, persembahan perpuluhan, persembahan khusus kamu telah kutukai, kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawa persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Nah ini perbendaharaan, rumah perbendaharaan itu gereja Tuhan. Itu ada, kalau dulu bait Allah, dalam bait Allah ada rumah perbendaharaan. Untuk apa? Dikumpulkan di sana, dikelola oleh para imam untuk kegiatan ibadah dan semuanya. Kegiatan ibadah sejak zaman dahulu itu perlu duit saudara, semuanya perlu. Perkakasnya, ininya, musik, macam-macam semua ngumpulkan. Itu semuanya perlu biaya. Kalau sekarang contohnya apa? Anda lihat di depan semua alat musik, listrik, air semuanya ini juga bayar Bapak Ibu. Ya, enggak plung langsung jadi semuanya. Emangnya simsalabim saudara ya kan? Enggak. Amin ya saudara, perhatikan ini dulu. Ya, supaya ada makanan di rumahku. Supaya semuanya boleh semua kegiatan pelayanan, penggembalaan, penginjilan, semuanya lah. Semua kegiatan gereja ini boleh berjalan dengan baik. Supaya juga ada makanan di rumahku. Supaya semuanya teropeni, semuanya jalan dengan baik saudara. Dan ujilah aku, kenapa Tuhan ngomong ujilah aku? Yaitu karena mereka masih butuh bukti ternyata. Tidakkah aku membuka tingkap langit, tidakkah aku memberkati engkau dan semuanya. Nah masalahnya banyak orang salah. Yang dikejar itu yang ujilah aku dan sebagainya tadi itu. Memberikan persembahan perpuluhan, contoh persembahan apapun juga, tapi motivasinya berkat. Ini sekali lagi masalah mentalitas Bapak Ibu, mentalitas. Dan ini kemudian mungkin menjadi trauma bagi banyak orang karena menjadi alat untuk menakut-nakuti. Cuma awas lo ya, kalau nggak ngasih persembahan, nggak ngasih persembahan, hati-hati hidupmu akan dikutuk. Pernah dengar khotbah semacam itu? Ya kan, hati-hati ya, hidupmu akan muncul belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pindahan. Kalau tidak mau dikutuk oleh Tuhan, loh Yesus datang tuh loh untuk mematahkan kutuk dalam hidup kita. Kok sekarang dikutuk saudara? Ya ini kan aneh-aneh nih ya. Hati-hati loh ya kalau nggak ngasih berarti saudara siap-siap terima kutuk. Wah kayaknya ketakutan semua, betul saudara? Ya kan? Jadi memberinya bukan karena cinta, kasih, generosity, tapi karena ketakutan. Memberi karena ketakutan. Ya, memberi karena persepsi yang salah. Itu memberi yang tidak alkitabiah. Memberi karena ketakutan, memberi karena persepsi yang salah, memberi karena tidak punya dasar yang jelas. Salah memahami firman Tuhan, itu memberi yang salah. Dan Tuhan tidak mau kita memberi yang salah. Karena Tuhan tidak pernah memajaki umatnya. Tuhan bukan tukang pajak. Tuhan juga bukan agen asuransi, ojo diklaim-klaim. Aku ngasih lo Tuhan, tak klaim berkatmu. Nah ini, lihat orang karismatik Pentakosta ya. Tak klaim berkatmu, ojo main klaim-klaiman. Tuhan bukan agen asuransi saudara. Ya, kalau aku memberi, aku pasti diberkati. Kalau aku memberi, aku pasti kaya. Kalau aku memberikan setiap perpuluhan, aku pasti, wah semuanya pasti. Ya kan? Yang lain resesi, tapi aku pasti resepsi katanya. Haleluya, amin. Wah tepuk tangan kabeh. Waduh saudara, ini Kristen paling egois seluruh dunia. Apa jaminan yang lain resesi, kita tetap resepsi? Enggak ada. Halo? Karena kalau imannya seperti itu namanya iman transaksional. Ikut Tuhan berarti ada minta balasan. And that's not a good Christian. Itu bukan orang Kristen yang baik. No, and no. Saudara, dia telah memberikan segala-galanya bagi saudara dan saya. Yang dia minta itu apa sih? Ini bukan lagi masalah 5, 10, 20, 30. Oh, all of our lives 100% ini milik Tuhan dan kita harus kembalikan semuanya untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Prinsipnya kan itu. Maka dari itu Israel itu gak lulus-lulus. Kayak anak kelas 3 SD tadi saya ceritakan. Kelas 3 SD seharusnya standarnya sudah harus bisa kali-kalian, betul? Anak kelas 3 SD ya dikasih soal kali-kalian, harus hafal ya perkalian 1 sampai 10. Itu adalah standarnya kelas 3 SD. Tidak mungkin kelas 3 SD kita kasih rumus sin kos tangan gitu ya. Kalau masih ingat matematika ya. Enggak mungkin. Itu untuk anak SMA. Anak kelas 10. Betul saudara? Ya kan? Ya.
Tuhan tuh lihat Israel, kenapa dikasih standar? Oke, kamu masih baru belajar ya, kamu masih bangsa budak kan, mentalitas masih mentalitas budak ya. Oke, ini aja kamu belajar taat dulu. Satu-satu, Tuhan tuh nonton satu-satu, tak kasih dulu nih perpuluhan. Nah, setia dulu dengan ini. Ya kan? Nah, kamu enggak setia dengan ini yang simple begini, bagaimana kamu bisa setia dengan yang lebih sulit lagi? Tapi 10 aja sulit ya kan? Ngakali terus. Sampai zaman Yesus itu, orang Farisi masih ngakali masalah persembahan saudara. Masih diakali firman itu. Berarti gak lulus-lulus itu kelas 3 SD. Gak lulus-lulus dengan standar yang simple aja. Bagaimana Tuhan bisa jadikan mereka pangeran? Kalau mentalitas yang begitu aja sulit untuk berubah. Gak lulus-lulus kelas 3 SD terus. Apa buktinya? Minta buktikan. Coba kita, ini ayat yang berbeda ya. Coba kita lihat Matius pasal 23. Sebentar aja. Ayat yang tadi pagi saudara. Ya, Matius 23 ayat 23. Ngerti hukum, ngerti firman. Tapi mereka malah mengangkangi firman. Mereka malah ngubah-ngubah firman sakarepe dhewe. Termasuk masalah duit. Ya kan? Mereka ngakali bagaimana supaya nggak ngasih 10%. Itu zaman itu ya saudara ya. Bagaimana supaya tidak 10%. Mereka mengakali. Wah, di otak atik saudara, di otak atik. Ya kan? Jadi akhirnya mereka ya cuma kasih sedikit. Ya sudah Tuhan ini persepuluhannya. Ya kan? Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Bagaimana cara mereka mengakali hukum. Lihat saudara, ini. Pasal 23 ayat 23. Matius. Tuhan tegur orang-orang Farisi dengan ngomong seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab apa? Persepuluhan dari selasi adas manis jintan kamu bayar. Alkitab tidak pernah menyuruh mereka bayar perpuluhan dari bumbu dapur. Itu bumbu jangkep gaya masak saudara ya. Bukan dikasih ke bait Allah. Berapa harganya selasi jinten? Ada semani ibu-ibu, jinten regane piro di pasar mau? Regane berapa? Harga berapa saudara? Berapa harganya ya murah lah ya, bumbu dapur saudara, paling berapa? Bayangkan saudara, bagaimana mereka bisa mengakali hukum? Dikasih standar aja yang ringan, ambil mereka tambah diakali, pinter ya saudara, ya kan? Pinter mereka ngakali Tuhan. Cuma bayar seberapa. Tuhan gak nyuruh loh. Yang Tuhan lihat bukan uangnya, tapi apanya sebetulnya? Hati, mentalitas mereka yang tak pernah berubah ini loh. Kamu bayar itu, tapi apa yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa yang terpenting itu? Kasih, keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, ya betul, yang lain jangan diabaikan. Perpuluhan ya memang harus kau berikan, tapi inti sari Tauratnya jangan kamu lupa apa itu? Keadilan, belas kasihan, kasih setia. Oleh karena kamu tidak punya kasih setia, makanya kamu ngakali hukumku. Itu kata Tuhan Yesus sebetulnya. Oleh karena kamu tidak punya belas kasihan, oleh karena kamu tidak punya kebenaran dalam hatimu, kamu mengakali hukumku itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai anak Tuhan, mari kita betul-betul belajar untuk mempraktekkan hal ini dengan benar, dengan prinsip yang benar. Amin. Bagi saudara yang masih baru belajar juga, masih belum menikah, masih sekolah ya, masih kuliah apa semua juga belajar prinsip ini semenjak hari ini. Baik untuk kita ke depan, baik untuk saudara ke depan. Ya, baik untuk saudara ke depan. Nah, apa sih fungsi persembahan sekarang dalam gereja dan semuanya? Apa sih fungsinya semuanya itu? Simple kok fungsinya. Ya, karena gereja kan bukan profit motif. Gereja ini untuk pelayanan sosial dan semuanya. Ya, maka fungsi pertama yang saya catat, saya kasih snapshot yang besarnya saja ya. Karena banyak yang tidak bisa kita bahas karena terlalu banyak saudara. Ya, yang pertama fungsi kalau kita kasih persembahan semua, fungsinya adalah untuk kebutuhan pelayanan di dalam gereja, termasuk kebutuhan hamba-hamba Tuhan di dalamnya, semuanya. Kebutuhan gereja banyak dan semua. Itu kayak bait Allah dulu loh, semuanya perlu disiapkan, semuanya perlu dilakukan. Nah semuanya itu harus, semua dari mana? Ya dari jemaat dong. Dari semua persembahan yang kita berikan. Oleh karena itu memberi bukan dengan motif transaksional, itu yang kedua. Memberi tidak boleh, motifnya tidak boleh transaksional. Tapi kalau kalau kita memberi, you have to give with love and generosity. Memberi dengan kasih dan kemurahan hati. Ini harus kita kembangkan. Harus kita kembangkan. Bukan karena
Saudara terpaksa untuk memberi atau saudara memberi karena sebuah motif-motif agenda ini dan itu. Bukan. Tapi itu kembali kepada hati nurani masing-masing. Amin. Memberi kepada Tuhan harus dengan hati, kembali kepada hati nurani masing-masing. Ada sebuah cerita yang indah yang Rasul Paulus pernah lakukan ini, saudara. Kita buka sama-sama yuk 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 adalah sebuah cerita yang indah di mana pada waktu itu gereja Yerusalem sedang kekurangan. Terjadi kelaparan di Yerusalem, di Israel, dan kemudian gereja Yerusalem mengalami krisis ekonomi. Oke? Krisis ya seperti kita hari ini ya, mengalami krisis, saudara. Nah, gereja Yerusalem sangat kekurangan sekali karena gereja Yerusalem itu gereja induk kan, gereja pusat, gereja induknya pada waktu itu. Paulus itu loh, ngerti, tidak tutup mata. Sekalipun pelayanannya besar di gereja-gereja yang lainnya ya, dia menjangkau ke daerah-daerah lain, ke mana-mana, saudara. Tapi dia tetap lihat, oh gereja Yerusalem lagi kekurangan. Harus peduli. Maka dia mengajarkan kepada semuanya. Dan ini prinsip memberi untuk semua orang sebetulnya. Ya, saudara, mari kita lihat pasal kelima terlebih dahulu. Sebab itu aku merasa perlu, 2 Korintus pasal 9 ya, ayat yang kelima dulu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu. Dan bukan sebagai apa, saudara? Pemberian yang dipaksakan. Memberi itu harus dengan kemurahan hati, generosity, bukan dengan paksaan. Saudara tidak boleh memberi karena terpaksa. Amin. Memberi harus yang terbaik, betul. Tapi ukuran yang terbaik itu masing-masing orang bisa beda. Kembangkan hati nurani saudara. Saudara harus lihat dan dengar hati nurani saudara. Ya, memberi harus yang terbaik, tapi juga memberi itu harus dengan sukarela. Tidak boleh merasa dipaksa atau memang sengaja dipaksa, ditarget gitu. Ya, enggak boleh seperti itu, bukan pemberian yang alkitabiah namanya. Enggak bisa, saudara. Amin. Ya, enggak boleh. Itu cara yang tidak benar. Nah, Paulus ajarkan seperti itu. Lalu dia ngomong seperti ini. Ayat 6 selanjutnya ya. Camkanlah ini. Ya, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Tetapi hendaklah apa, saudara? Masing-masing apa? Memberikan menurut. Ayat ini juga sering disalahgunakan. Lihat ya, menabur sedikit, menuai sedikit. Yang menabur banyak, menuai banyak. Amin. Jadi kalau mau diberkati, saudara harus, cuma langsung ngomong, memberi banyak. Lalu memberinya terpaksa. Atau mungkin kalau yang memberinya karena memang sedang tidak punya, memberinya sedikit, saudara merasa tertuduh, aduh aku gak diberkati Tuhan, aku gak bisa beri banyak. Ini loh bahayanya. Saya mau clearkan hati nurani Anda dari yang begini-begini nih. Firman itu ya, kalau disalahgunakan bisa loh, saudara. Tergantung yang menyampaikan siapa. Halo? Amin Bapak Ibu. Hendaklah apa? Masing-masing orang menurut apa? Kerelaan hatinya. Maka dari itu, hati nurani kita harus terus dikembangkan. Orang kalau semakin dewasa di dalam Kristus, hati nuraninya semakin berkembang. Dia akan ngerti kok. Dia akan bisa melihat kebutuhan dan semuanya. Orang yang terlalu pelit, nanti kita akan belajar prinsip itu juga. Orang yang terlalu pelit itu biasanya hati nuraninya belum berkembang sehingga tidak bisa lihat kebutuhan, cuma bisa lihat dirinya sendiri. Oleh karena itu mari kita kembangkan hati nurani kita. Rasul Paulus katakan, Alkitab katakan saudara ya, hendaklah kamu masing-masing menurut kerelaan hatimu, jangan dengan sedih hati karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Orang kalau memberi rela hati, berapapun nominalnya, saudara akan memberi dengan sukacita. Oke? Sukacita, ini pentingnya di sini. Bukan nilainya dulu, tapi your heart, hatimu. Oke? Hatimu.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Ini adalah ucapan terima kasih Rasul Paulus. Thank you ya jemaat-jemaat semuanya sudah mau peduli terhadap keadaan gereja Yerusalem. Gereja pusat, gereja Yerusalem yang lagi mengalami krisis. Ya, waktu itu kekeringan dan macam-macam saudara ya, krisis terjadi pada tahun itu. Ya, thank you ya semuanya mau peduli. Ya, nah seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, ini ucapan thank you-nya Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat itu saudara ya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Aneh ya, jemaat Filipi itu loh bukan jemaat yang kaya. Tapi ternyata support, tapi mereka adalah donatur yang luar biasa. Bagi Paulus dan bagi pelayanan Paulus maksudnya dan bagi gereja Yerusalem. Padahal bukan jemaat yang kaya. Aneh loh saudara. Aneh. Ya, itulah paradoks yang kadang-kala kita lihat. Apalagi, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah oleh karena karunia yang tak terkatakan itu. Kalau kita memberi, si pemberi harus memberi dengan sukarela. Prinsip yang ketiga, harus memberi dengan sukarela. Oke, tidak boleh dengan paksaan. Tapi juga tidak boleh punya mentalitas. Orang Jawa bilang sak welase. Sak welase apa sak welase itu saudara ya? Sak welase itu kalau Anda mau ngasih pengemis di pinggir jalan, betul nggak saudara? Ya kan? Sak welase. Ya, sekarang pun kan juga nggak boleh kan, aturan dari Pemkot juga kan saudara ya. Itu namanya sak welase. Saudara kalau kita memberi kepada Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ukuran terbaik masing-masing orang beda. Sekali lagi kembali dengan sukacita tanpa paksaan. Memberi dengan sukacita tanpa paksaan bukan dengan mentalitas sak welase. Hati-hati salah memaknai sebuah lagu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Pikiran kita kadang-kala, ya Tuhan sak welase Tuhan persembahanku. Itu mentalitas juga salah. Memberi yang terbaik itu bukan dengan mentalitas sak welase saudara. Berikan, kalau Anda memberi kepada orang di jalan itu sak welase. Tapi memberi kepada Tuhan, Raja segala Raja, tidak boleh dengan mentalitas sak welase. Apapun itu, ini gak cuma ngomong duit loh ya. Ngomong semuanya saudara, hati, tenaga dan semuanya. Tidak bisa sak welase. If you give it love, give it generosity, give it all of your heart. Because you love Him. Karena Anda tahu Anda belajar peduli, melihat peduli kebutuhan yang ada di rumah Tuhan. Saya ngomong seperti ini bukan untuk memanipulasi saudara. Please jangan salah mengerti, tidak sama sekali. Belajar mengerti, belajar memahami. Tapi aku enggak punya, tiap orang ukurannya beda-beda, enggak apa-apa saudara. Not the amount, bukan jumlah, tapi ini yang tidak bisa dilihat. Amin, enggak bisa dilihat. Orang yang memberikan dengan segenap hati mereka sekalipun mungkin jumlahnya adalah sedikit karena mereka tidak punya banyak, tapi itu yang terbaik. Itu lebih berharga di mana Tuhan daripada yang datang kepada gembala dan berkata, ini ratusan juta, but what can I get? Keputusan apa yang bisa aku beli? Oke, tak kasih ya, ini sekian M. Tapi aku mau ini jadi gembala ini, aku mau ini jadi pendeta ini, aku mau orang ini di sini, orang mana? Oh, get lost. Saya ngomong terus terang, get lost. Kalau Pak Soekarno ngomong, go to hell with your money. Sorry saya ngomong kasar saudara. Tapi banyak orang punya
hatinya gak bener. Mentang-mentang punya duit lalu kepingin menyetir gereja kanan kiri. Amin. Di Surabaya gak ada kok, Jakarta yang banyak. Saudara. Gak munafik kok, semua orang juga butuh duit, betul gak? Pendeta butuh duit gak? Mau pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, kan saudara? Tapi cara kita hidup, cara kita bekerja, cara kita melayani, cara kita bersikap, itu kesaksian di mata Tuhan. Amin. Jangan jadi orang yang bisa dibeli. Siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita, apapun pekerjaan kita, profesi kita, di luar sana. Jangan jadi orang yang bisa dibeli dengan uang. Amin, saudara. Jangan punya mentalitas tak welase, tapi juga begini ya, si pemberi tapi ada juga orang yang memberi dengan sungguh-sungguh dengan baik semuanya, tidak boleh dimanfaatkan. Oknum tidak boleh memanfaatkan. Hati-hati ya, Bapak Ibu. Jangan kita mendekati seseorang atau dekat dengan seseorang karena kita punya maksud tertentu, agenda pribadi. Apa yang suatu saat bisa aku ambil? Apa yang suatu saat bisa aku terima? Hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau kita mau bergereja, kita bergereja dengan murni, motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Oh, tapi ada juga orang yang memang betul-betul, kalau Anda adalah seorang yang betul-betul baik, hatimu baik, engkau memberikan terbaik bagi Tuhan, engkau donasi, engkau baik dengan banyak orang. Aku berdoa, saya berdoa semoga Tuhan, dan harus Tuhan memberi, bukan memaksa Tuhan, maksudnya supaya engkau memiliki hati yang bijaksana, punya roh yang peka, bukan untuk menghakimi sesama, tapi ini yang sedang dekat dengan aku ini lu tulus, murni, atau ada udang di balik batu. Dan saya berdoa kiranya Anda punya ketegasan untuk berani berkata tidak. Kalau memang orang itu sedang memanipulasi Anda. Ini harus dua belah pihak, tidak bisa salah satu. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu kalau bergereja yang murni. Kalau mau berhubungan satu dengan yang lain, di CG atau dimanapun juga harus yang baik ya, yang murni ya. Harus punya integritas. Kalau hari ini Anda punya utang sama orang, selesaikan. Kalau Anda belum punya, minimal datang rescheduling. Atur pembayaran. Kenapa? Karena integritas itu segalanya saudara, nama baik itu segalanya. Itu mudah pecah. Jangan tinggal gelanggang colong pelayu. Wes lupakan, ya kan? Yang lalu ya lalu. Oh enggak, tunggu dulu. Apakah yang dilupakan lalu tetap lalu? Ini semua bicara integritas. Kalau mau hidup benar dengan Tuhan, jangan cuma pelayanan banter, tapi kehidupan morat-marit. Jangan cuma kejar pelayanan banter, tapi kemudian integritas keuangan apa semuanya morat-marit. Please, datang dengan rendah hati, kalau belum punya, selesaikan gimana, minta kebijaksanaan, waktu apa semua, rescheduling saudara. Itu bentuk tanggung jawab kita. Berapa banyak hubungan rusak karena duit. Hubungan di gereja rusak karena uang. Hubungan di CG rusak juga karena uang. Hubungan persaudaraan rusak juga karena uang. Hubungan keluarga hancur juga karena uang saudara. Mamon itu besar kuasanya. Halo, mamon itu kejam loh saudara. Hai kita belajar membangun integritas. Amin Bapak Ibu. Ya, saya tahu kadang tidak mudah. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, Dia akan memberikan sinyal kebenaran, mendorong kita untuk melakukan kebenaran. Kalau hari ini ada orang punya utang sama saudara, doakan supaya orang itu diberkati Tuhan akhirnya bisa membayar utangnya. Amin. Belajar saudara, mari kita take and give di sini, belajar. Ya, belajar. Jangan tinggal galangan colong pelayu dan berkata Tuhan sudah lupakan. Enggak, siapa bilang? Itu akan terus mengejarmu bahwa engkau belum lulus dalam area itu. Ya, saudara. Ini penting sekali untuk membangun integritas kita. Dan itu semuanya tidak bisa ditutupi dengan pelayanan yang sejibun, tidak akan bisa ditutupi. Nanti bermasalah dengan orang ini, belum selesai bermasalah dengan orang lain nanti. Bermasalah dengan semuanya nanti. Ujung-ujungnya apa? Nama baikmu rusak. Waktu di Jogja seorang jemaat datang, orang baru lah ya dari Surabaya. Pindah ke Jogja, saya ceritakan,
Pak pindah ke Jogja, mau hidup baru Pak. Kenapa? Ya cerita dengan tanpa dosa saudara ya, ambil uang perusahaan, cek uang perusahaan, dikejar debt collector sana sini, lari sampai ke Jogja. Sekarang saya mau lupakan semuanya Pak, saya mau hidup baru katanya. Oh sakarmu dewe ya. Saya berikan nasihat, pulang kembali ke Surabaya, selesaikan dulu tanggung jawabmu. Baru kalau mau kembali ke Jogja, mau hidup baru, silakan hidup baru. Pertobatan tidak menafikan tanggung jawab. Catat ini baik-baik. Mari kita belajar membangun integritas. Selesaikan. Kalau masih ada yang masalah, punya masalah ya, keuangan dengan ini, dengan sesama, dengan semuanya, ayo datang selesaikan dengan baik. Good intention, hati. Dimulai dari good intention, hati, maksud hati yang baik. Itu akan ketahuan orangnya siapa, orangnya ini bagaimana. Dunia itu akan menilai loh saudara. Justru kalau semakin lama sudah jadi Kristen, ya semakin lama sudah ikut Tuhan, apalagi ikut CG dan semuanya, ya sudah aktif, apalagi aktivis gereja, please. Mari kita belajar hidup lurus, hidup benar. Oke? Amin saudara? Ya. Hai kau yang suka untuk memberi, berikan dengan hikmat, bijaksana, dan milikilah hati yang peka. Ya. Minta Roh Kudus kembangkan itu dalam dirimu. Yang harus dilakukan apa? Oke, diikuti oleh manajemen, akuntabilitas finansial yang baik dari gereja. Oh, itu of course tentu. Ya, mungkin ada banyak yang sudah salah di masa lalu. Ya, kita tidak bisa salahkan itu. Tapi as long as itu ada di gereja kita, semuanya kita akan atur semua itu dengan baik, saudara. Ya, tadi saya juga cerita. Mungkin saudara lihat, mungkin saudara trauma atau bagaimana melihat. Tapi Anda mungkin tanya, oh, Pak, tapi ternyata ada penyalahgunaan uang Pak di banyak tempat di gini. Kami lihat, wah ya kan. Ya oleh karena itu kembali ke masing-masing memang. Saya tidak menafikan hal itu tidak ada. Ya ada mungkin yang itu nanti urusannya dengan Tuhan sendiri. Amin. Kalau tidak kena di dunia nanti kena di penghakiman sana nanti saudara. Ya tadi saya katakan, ya oke. Tadi saya katakan saudara memang ada banyak oknum-oknum yang tidak punya hikmat, yang kurang bijaksana atau yang mungkin yang sengaja. I don't know, sekali lagi saya tidak menghakimi karena saya juga manusia punya kelemahan. Ya, ada banyak yang mungkin tanpa hati nurani, tadi saya cerita ya, tanpa hati nurani, pakai sabuk yang harganya 200 US, 2000 US itu contohnya saudara. Ada pakai baju kaos saja 2000 US, jasnya 5000 US dollar saudara ya kan. Dan kemudian masuk ke Instagram itu ya, masuk ke Pastor in Style gitu, bangganya masuk Pastor in. Lihat masuk ke sana itu rata-rata yang berkasus semuanya kan. Ketika Mammon sudah memakan, the power of Mammon sudah memakan seseorang, akhirnya akan jadi kacau balau. Saya pikir ketika saya baca, saya lihat itu semuanya saudara, ya kalau itu berkat Tuhan ya oke lah, tapi kalau saya lebih memilih sih bisa, kalau bisa ya enggak usah lah ditonton-tontonkan gitu lah. Kenapa? Yang pertama hati nurani, yang kedua, masa enggak mikir sih di jemaatnya banyak yang mungkin masih kekurangan, oke? Masa enggak mikir sih banyak orang di jemaatnya mungkin masih lagi struggle dalam kehidupan, masa tega sih, masa punya hati sih, hati nuraninya di mana? Mau tampil dengan sedemikian rupa, dengan sebegitunya, nggak perlu yang terlalu. Saya tahu sederhana itu masing-masing punya ukuran, betul? Sederhananya saya sama sederhananya Lionel Messi beda, saudara. Halo, ya kan? Sederhananya Cristiano Ronaldo itu buat dia punya jet pribadi itu sederhana, oke? Maka dari itu sederhananya tiap orang beda. Jangan disama-samakan. Ya kan saudara ya? Jangan disama-samakan. Begitu loh. Tapi saya coba menilai dengan hati nurani seperti itu. Lebih baik kita hidup dengan sebegitu rupa, sedemikian rupa, sederhana. Ya lebih baik besar di dalam daripada terlihat menor di luar. Terlihat wow di luar. Kenapa? Karena begitu saudara menor di luar, maka yang DM, yang direct message pertama ke Instagram Anda adalah, kami dari pajak ya kan, .co.id ya kan, apa kabar ya. Waktunya setoran ya kan, begitu saudara. Oke. So you have to understand this. Saya ngomong ini dari hati saya. Ya. Oh berarti harus comang-camping. Enggak boleh pakaian bagus apa semuanya. Enggak, kalau saya di depan gini pakai pakaian comang-camping ya enggak pantas loh saudara. Betul? Saya enggak ngajeni saudara kalau semuanya comang-camping. Halo? Ya kan? Enggak juga, tapi sewajarnya. Ya, sewajarnya saudara. Oke? Amin saudara, ya. Nah, mari kita belajar itu. Sesuaikan. Kalau Anda hari ini masih bisa nyicil sepeda motor, ya cicil. Ya, enggak usah nekat langsung nyicil mobil. Nanti kemudian yang jadi korban adalah anak saudara, ya kan?
Yang jadi korban adalah dapur saudara. Yang jadi korban adalah pendidikan anak saudara. Lalu kemudian minta-minta sana sini, itu malah mempermalukan Tuhan karena kita gagal dalam manajemen keuangan kita. Itu contoh. Jangan kita mau mengejar gengsi dan prestis untuk dilihat orang. Karena hari itu enggak laku, itu enggak perlu lagi yang begitu-begitu. Apa adanya saja. Kalau hari ini Tuhan masih bisa, kalau hari ini masih bisa motor, doakan terus hidup dengan benar, bekerja dengan rajin, jujur semuanya. Tuhan bisa melebarkan itu kok saudara. Ya, Tuhan bisa berkati nanti dengan macam-macam cara. Oh ya, ada banyak orang kalau tidak diberkati dalam satu sisi ini, diberkati dalam satu sisi yang lainnya. Halo? Ya kan, ada seorang om ya di jemaat juga saudara yang biasa ya hidup dengan benar apa semuanya saudara. Ya, secara keuangan mungkin tidak begitu berlimpah, biasa saja, tapi anaknya yang nomor 1 hari ini S3 di Swedia. Halo? Anak nomor 2 ini kuliah di Petra, beasiswa di Petra. Anak yang ketiga sedang nyusul juga dapat beasiswa di mana-mana. Halo? Tuhan tuh punya jalur berkat masing-masing orang beda. Maka dari itu kalau kita hidup benar, hidup lurus, hidup kudus, nanti berkatnya kalau nggak turun ke kamu ya turun ke anak cucu saudara. Halo? Lihat om ini. Nggak bisa, kalau mau fair-fairan nggak akan bisa sekolahkan anaknya S3 di Swedia. Halo saudara. Tapi Tuhan buka jalan tuh. Tuhan buka banyak keajaiban tuh. Akan ada banyak keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara punya integritas dalam hal ini. Amin saudara. Amin Bapak Ibu. Punya integritas, jaga nama baik saudara. Dalam pekerjaan apa semuanya. Please. Ya, please. Ini nasihat firman Tuhan. Yang mudah-mudah belajar dari ini. Supaya Anda memupuk sebuah prinsip yang benar. Yang harus dilakukan. Terakhir, apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat Tuhan? Yang pertama, saudara, kita harus buang jauh-jauh ragi kekikiran di dalam hati kita. Buang hati yang kikir. If you give with love and generosity. Berikan dengan kasih cinta kepada Tuhan dan dengan segenap kemurahan hati karena engkau peduli dengan rumah di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Beberapa juga tidak punya etika. Bukan jemaat di tempatnya cuma sekedar berkunjung, tapi akhirnya perpuluhannya diterima. Tidak bisa saudara. Maka dari itu kita selalu ngomong, berikan di tempat di mana engkau ditempatkan Tuhan sebagai jemaat lokal. Amin. Ya, saya pernah berkata seperti itu juga kepada jemaat gereja lain. Mau kasih perpuluhannya di sini aja Pak. Ya kan? Oh no. Di mana kau ditempatkan, di mana kau terdaftar berjemaat, berikan di sana. Karena itu rumah di mana Tuhan tempatkan kepadamu. Kalau tidak punya integritas, kalau mau saudara, kalau mauan, ya wes, oh gak apa-apa, Tuhan berkati di mana-mana sama. Oh ya sakarepmu dewe. Ya kan, itu kalau kamu begitu, kalau kamu digitukan. Amin ya saudara ya. Yang kedua, mari kita mengembangkan kedermawanan di dalam hati kita. Jadilah orang generous dalam memberi kepada Tuhan. Memberi harus dengan kasih, memberi harus dengan segenap hati, cinta, ya, dengan segenap generosity. Dan Tuhan akan memberkati setiap orang yang akan memberikan dengan kerelaan hatinya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ya, mari kita hidup dengan berintegritas sehingga kita bisa menjadi seorang pemberi yang bijaksana. Menjadi seorang pemberi yang penuh dengan kasih dan cinta. Membangun rumah Tuhan bersama-sama. Amin, saudara. Saya ngomong seperti ini dengan segenap hati kasih. Tidak ada yang sempurna, tapi kita terus belajar, terus bekerja, terus melayani dengan disempurnakan dari waktu ke waktu seperti Kristus.